Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sering kita temui. Apa ya kira-kira? Sebelum itu saya mau bertanya, kenapa ya kok kipas itu bisa berputar? Lalu ada lampu yang juga bisa menyala. Coba kalian jawab dulu, kira-kira apa penyebabnya? Apa ya? Wah, benar sekali. Karena di kipas dan di lampu ada aliran listrik. Supaya lebih paham, sekarang kita tonton dulu sebuah video yang kita lihat setelah ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kalian tadi sudah lihat kan, awalnya HP-nya itu mati karena kehabisan daya. Lalu setelah di-charger, HP-nya tiba-tiba bisa menyala. Menurut kalian, dari mana HP-nya mendapat energi terus menyala? Energi apa yang berpindah dari HP? Apa ya? Hebat, kalian pasti tahu jawabannya. Dari energi listrik yang berubah menjadi energi kimia. Lalu HP-nya bisa menyala. Nah, peristiwa itu dinamakan perubahan bentuk energi. Menurut kalian, apakah semua benda di sekitar kita itu mengalami perubahan energi? Nah, anak-anak hebat, dari video tadi kita sudah tahu ya kalau energi itu bisa berubah bentuk. Sekarang yuk kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah belajar hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu energi, dan kedua bagaimana energi bisa berubah bentuk, lalu menyebutkan contoh-contoh perubahan bentuk energi di sekitar kita, dan yang terakhir menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan energi sehari-hari. Kalau kalian bisa mencapai semua tujuan pembelajaran tadi, berarti kalian sudah menjadi penjelajah energi yang cerdas. Coba bayangkan anak-anak, bagaimana kalau tidak ada energi listrik di rumah? Kipas nggak berputar, lampu mati, HP tidak bisa di-charger, nasi nggak bisa matang, bahkan kalian belajar pun tidak bisa. Wah, pasti repot sekali kan? Itulah sebabnya kita perlu belajar tentang energi, supaya kita tahu betapa pentingnya peran energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih penting lagi, supaya kita bisa menggunakan energi dengan bijak. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika semua orang boros terhadap energi? Apa ya yang terjadi? Betul, kalau kita boros energi, sumber daya alam bisa cepat habis dan bumi bisa menjadi rusak. Jadi mulai sekarang kita belajar sambil menghemat energi ya. Sekarang kita pahami dulu, apa sih energi itu? Apakah kalian tahu apa energi?
Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau usaha. Tanpa energi, kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berjalan, tidak bisa bermain, belajar, bahkan makan pun tidak bisa. Yuk sebutkan bentuk-bentuk energi yang kalian tahu. Apa saja ya? Ya, hebat sekali. Ada energi listrik, energi panas, cahaya, bunyi, gerak, dan masih banyak. Setiap bentuk energi bisa berubah menjadi bentuk energi lain sesuai alat yang kita gunakan. Sekarang anak-anak, coba lihat sekeliling kalian. Banyak sekali benda di rumah ataupun di kelas yang bisa berubah bentuk energinya loh. Yang pertama, ada lampu menyala. Lampu menyala itu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, ada setrika panas. Setrika panas mengubah energi listrik ke energi panas. Dan yang ketiga, ada apa ya? Ada apa ya kira-kira? Ada speaker. Speaker merubah bentuk energi listrik ke energi suara ketika kita mendengarkan sebuah lagu. Nah, sekarang ada kipas angin. Kipas angin kok bisa bergerak ya? Kira-kira dari listrik diubah menjadi energi apa? Apa ya? Tepat, energi listrik diubah menjadi energi gerak dan akhirnya kipas angin bisa berputar. Wah, hebat ternyata. Di sekitar kita banyak sekali contoh perubahan bentuk energi dan kalian semua mampu menyebutkan contoh-contohnya. Sekarang kalian coba tulis satu alat yang ada di rumah ataupun di kelas yang mengalami perubahan bentuk energi. Kira-kira apa ya? Apakah sudah ditulis? Bagus sekali. Kalian hebat, sudah mampu menyebutkan contoh-contoh perubahan bentuk energi. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kalian menuliskan 5 contoh alat yang ada di rumah yang mengalami perubahan bentuk energi. Tidak ditulis dalam bentuk tabel, lalu ditulis nama alatnya, energi yang digunakan, lalu energi yang dihasilkan. Seperti contoh yang sudah kita sebutkan bersama-sama. Lalu tugas kalian akan didiskusikan bersama-sama di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak, energi memang sangat penting. Tapi kita juga harus menggunakannya dengan bijak. Karena energi, terutama listrik, itu berasal dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dengan cepat. Matikan lampu ketika siang hari. Cabut charger HP kalian ketika sudah tidak digunakan. Lalu gunakan alat yang menggunakan energi hanya seperlunya saja. Sekarang pikirkan, kebiasaan apa yang bisa kamu ubah supaya lebih hemat energi? Ayo, apa kebiasaanmu yang bisa menghemat energi? Apa ya? Wah, anak-anak hebat. Ternyata kalian sudah menerapkan kebiasaan bijak untuk menghemat energi ya. Hebat sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang energi, mulai dari pengertian, lalu contoh energi, sampai cara bijak dalam menghemat energi. Kalian luar biasa, sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Agar bisa ingat tentang materi ini, ayo kita nyanyi bersama. Ayo! Ayo kawan-kawanku, belajar bersamaku macam-macam energi dan perubahannya. Panas, cahaya, gerak, listrik, bunyi, kimia.
Itulah macam-macam energi. Yang pertama adalah kimia jadi panas. Contohnya adalah kompor yang digunakan ibu. Yang kedua adalah listrik menjadi gerak. Contohnya kipas angin di rumahku. Perubahan energi listrik jadi cahaya. Contohnya adalah lampu di ruang kelasku. Perubahan energi kimia jadi gerak. Contohnya adalah kendaraan bermotor. Selanjutnya terdapat di dalam tubuh kita energi kimia jadi energi gerak, sehingga aku dapat belajar dan bermain. Itulah kawan perubahan energi. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan berkah untuk kita ataupun orang lain. Terus pelajari ya yang kita pelajari hari ini. Ingat, hemat energi berarti sayang bumi. Semangat belajar dan menjadi penjelajah energi yang cerdas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.